Shalom anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Harapan ibu, anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat selalu. Walaupun pembelajaran kita masih daring, harapan ibu, anak-anak ibu semuanya tetap semangat, tetap bersukacita di dalam mengikutinya. Lebih daripada itu juga, kita selalu berserah kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, kiranya Tuhan tetap memelihara kita, menjaga kita. Kalau boleh Tuhan izinkan, kita boleh bertatap muka di kelas seperti biasanya. Nah, walaupun pembelajaran kita masih melalui daring, sukacita kita di dalam Tuhan jangan pernah berkurang. Oleh sebab itu, mari kita memuji Tuhan sebelum kita belajar. Hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Dia membelaku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Dia menyediakan bagiku di surga tempat yang indah dan senang. Sungguh bahagia bila percaya Dia. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Baiklah, kita akan masuk ke materi gereja yang bergumul di dunia. Dengan tujuan anak-anak ibu semua mampu menyebutkan dan menjelaskan dua jenis kewarganegaraan yang dimiliki oleh setiap orang Kristen.
serta ciri-ciri sebagai warga kerajaan Allah. Yang kedua, anak-anak ibu mampu menyebutkan hal-hal yang harus diubah dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun sebagai gereja dalam mewujudkan hidup sesuai kehendak Tuhan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah atau kerajaan surga? Ada beberapa jawaban yang terkait pertanyaan ini. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa kerajaan surga itu adalah suatu tempat jauh di atas langit. Ada juga yang mengatakan di sanalah Allah berkedudukan, sehingga tempat itu juga disebut sebagai kerajaan Allah. Yang ketiga, kerajaan Allah itu adalah suatu pemerintahan yang akan datang terjadi di masa depan di muka bumi ini, di mana kerajaan itu akan dipimpin oleh Allah sendiri. Ada juga yang mengatakan yang lain lagi, bahwa kerajaan ini akan didahului oleh masa pemerintahan iblis selama 1000 tahun. Berikutnya, kerajaan surga dalam pemberitaan Yesus. Kerajaan surga yang sering pula disebut sebagai kerajaan Allah merupakan inti pemberitaan Tuhan Yesus dalam pelayanannya di muka bumi. Kalau kita membaca dalam Matius pasal 9 ayat 35, dikatakan di sana bahwa Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Di sana ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Nah, di sini kerajaan Allah itu sama dengan kerajaan surga. Kalau kita melihat bahwa kerajaan surga itu lebih banyak digunakan oleh Injil Matius, sedangkan istilah kerajaan Allah itu lebih banyak digunakan oleh Injil Markus dan Lukas. Alasan Matius menggunakan istilah kerajaan surga dibandingkan dengan menggunakan istilah kerajaan Allah, karena kita tahu bahwa Matius itu adalah orang Yahudi yang kuat, yang memegang tradisi, di mana orang Israel itu tidak boleh mengucapkan nama Allah dengan sembarangan. Nah, karena kenapa? Di dalam perjanjian lama, nama pribadi Allah yaitu YHWH tidak pernah diucapkan. Dan orang-orang Israel kuno dan orang Yahudi menggantinya dengan kata Adonai, yang artinya Tuhan. Sedangkan Injil Markus dan Lukas lebih menggunakan istilah kerajaan Allah dibandingkan dengan istilah kerajaan surga, karena kita tahu bahwa banyak orang-orang non-Yahudi yang percaya kepada Yesus. Nah, dengan menggunakan istilah kerajaan Allah, mereka lebih mengerti. Selanjutnya, kerajaan surga atau kerajaan Allah kita tahu dipimpin langsung oleh Allah, dalam hal ini adalah Yesus Kristus. Kerajaan surga itu bukan suatu tempat yang ada di surga, bukan pula suatu wilayah tertentu di muka bumi ini,
melainkan suatu keadaan ketika sekelompok orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, di dalam Matius 7 ayat 21 dikatakan di sana bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Dan ini merupakan kata-kata Yesus ketika dia memberitakan Injil. Nah, sekelompok orang Kristen dalam sebuah gereja dapat saja tidak tergolong sebagai warga kerajaan surga. Kenapa? Apabila mereka tidak menjalankan kehendak Bapa di surga, maka mereka tidak layak disebut sebagai warga kerajaan surga. Jika mereka hanya melakukan sesuatu yang tidak baik, misalnya bertengkar, saling membenci, saling melontarkan fitnah, membunuh dan sebagainya, ini tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Tuhan Yesus mengajarkan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sebagaimana di dalam Matius pasal 5 ayat 20. Nah, kita tahu bahwa sebagai warga kerajaan surga itu memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-ciri sebagai warga kerajaan surga itu kita bisa membaca di dalam Matius pasal 5 ayat 3 sampai 12. Nanti boleh anak-anak ibu semuanya membaca Alkitabnya. Salah satunya dikatakan di sana bahwa berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Orang-orang Kristen memiliki dua kewarganegaraan. Yang pertama sebagai warga kerajaan Allah, yang kedua sebagai warga negara Indonesia atau warga negara Amerika Serikat kalau kita tinggal di Amerika, atau warga negara Jerman jika kita sudah menjadi warga negara Jerman, atau dengan kata lain sebagai warga dunia. Nah, di sini Ibu kasih contoh orang yang menjaga negaranya sekaligus hidup menurut kehendak Allah, yaitu tentang kisah Mordekhai Vanunu, di mana kisah ini tentang seseorang yang berani menentang politik. Vanunu adalah kisah mengenai seseorang yang menentang politik pemerintahannya sendiri, yang dianggapnya justru akan membahayakan negara dan bangsanya. Nah, dalam kehidupan atau dalam kisah Vanunu ini, apa yang menarik? Yang menarik dari kehidupan Mordekhai Vanunu ini adalah ia seorang warga negara Israel yang beragama Kristen. Dan dia yakin bahwa senjata nuklir yang dikembangkan oleh Israel hanya akan membahayakan negara itu, bukan melindunginya. Vanunu yakin bahwa ia tidak akan dihukum sedemikian berat apabila ia tetap bertahan dalam agamanya yang lama, yaitu agama Yahudi atau Yudaisme. Kita tahu bahwa Vanunu ini adalah agama Kristen yang taat kepada Kristus. Sebagaimana Vanunu mengutip satu firman Tuhan, dan itulah yang menguatkan dia di dalam Matius 5 ayat 6 sampai 10. Dikatakan di sana, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan, dan seterusnya. Nah, dari kisah Mordekhai ini kita tahu bahwa dia sebagai warga negara yang baik, yang melindungi bangsanya dari kehancuran. Dia juga sebagai warga kerajaan surga atau warga kerajaan Allah
yang bertahan dalam pencobaan, yang berbahagia ketika mengalami pencobaan. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Harapan Ibu, anak-anak Ibu semuanya dapat menjadi warga negara Indonesia yang baik, yang taat pada aturan, kemudian menjadi warga sekolah, menjadi anak yang taat pada orang tua, sekaligus menjadi warga kerajaan Allah yang disenangi, yang dibanggakan, yang dikehendaki oleh Allah. Sekaligus kehidupan kita diubahkan menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.